dual clutch ya, itu sangat-sangat membantu sekali rasa berkendara dan kesenangan dari mobil ini menurut saya untuk parkir secara otomatis. Dan kita bisa cek ya, tidak pakai tangan sama sekali. Nih, kaki kita angkat ya. Welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah salah satu mobil Volkswagen yang menurut kami paling spesial dan meluncur pada saat pagelaran Gias 2023. Apalagi kalau bukan Tiguan Allspace. Yes, tapi di sebelah kami bukan Tiguan Allspace yang biasa atau yang sudah lama diluncurkan di Indonesia. Yes, kali ini adalah Tiguan Allspace yang facelift. Dan yang bikin spesial lagi, karena pertama kali masuk facelift ke Indonesia itu juga statusnya CKD atau sudah rakitan Indonesia, begitu pula juga dengan Tiguan Allspace yang ini, yang mana sekarang juga langsung dirakit di Indonesia. Yes, dengan tampilan baru dan dengan tambahan fitur terbaru, Tiguan Allspace ini sekarang sudah dirakit di Indonesia dan akhirnya meluncur juga di Indonesia. Seperti apa perubahannya? Seperti apa fitur-fitur terbarunya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review, The New Tiguan Allspace. Oke, secara tampilan memang perubahannya kalau tipikal Volkswagen ya, perubahannya pasti memang tergolong minimalis. Bagi orang-orang yang ngerti aja pasti baru tahu perubahannya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat secara detail, perubahannya cukup lumayan. Karena sebelah kami ini sebenarnya ada juga varian Tiguan Allspace yang pre-facelift. Kita bisa lihat dari lampunya, dia berubah sedikit, dia sekarang tidak lagi pure mengotak gitu ya. Dia nggak pure mengotak kayak yang sebelumnya. Dia sekarang baru, dia agak sedikit lebih membulat dengan aksen chrome yang pada bagian grillnya sekarang ada 4 lapis, paling atas, tengah, terus paling bawah, dan paling bawahnya lagi. Jadi ada 4 lapis, dengan yang lapisan kedua dan lapisan ketiga itu kayak dibuat masuk ke dalam LED DRL-nya, jadi kayak menyambung gitu. Dan LED DRL-nya pun sekarang berubah. LED DRL-nya sekarang kayak dua layer gitu, dua, ya memang mengingatkan kayak brand Jerman sebelah juga ya, agak mirip. Tapi bagusnya sekarang tetap diimbuhi dengan teknologi IQ Light. IQ Light ini kayak teknologi canggih lampu LED-nya Volkswagen ya, dimana teknologi masih proyektor, nggak kayak beberapa rivalnya dengan price range yang sama, yang mana lampunya malah masih jadi reflektor kan. Ini masih bagus dengan proyektor dan ini cukup bisa mencahayai perjalanan kalian cukup jauh ke depan. Overall desain depannya memang baru ya, dengan logo Volkswagen yang juga sudah baru nih. Lower bumpernya juga berubah, dia kayak dibuat lebih besar gitu ya, membulat di bagian bawah dengan aksen piano black di bagian bawah juga, dan warna sebarna body gitu. Tapi memang sekarang fog lamp-nya sudah hilang. Kalau dulu kan masih ada fog lamp-nya, tapi sekarang memang karena teknologi lampunya utamanya udah canggih banget, udah IQ Light, dia nggak membutuhkan lagi fog lamp. Jadi di bawah hanya ada sensor parkir saja, dan di tengah sini tetap seperti biasa dengan adanya juga tambahan kamera 360 yang peletakannya lucu banget. Ini kayak, padahal ini tatakan plat, tapi dia ini sebenarnya nyempil sebuah kamera kecil di sini. Kalau dulu dia bukan di tatakan platnya, dia di bagian lower grillnya. Ini sekarang di sini, lucu juga dengan sensor parkir 4 titik. Jadi untuk radar, untuk cornering sensor juga lumayan bagus gitu. Dia nggak butuh lagi cornering light karena memang teknologi lampunya juga sudah sangat cerdas. Lanjut pada bagian samping, ya sebenarnya sejatinya dia tidak terlalu banyak perubahan. Kalau kalian mungkin lihat dari bagian samping, dia plastik-plastik leading yang tadi kami bilang ya, tetap ada karena memang dia belum yang varian limited edition. Mungkin soon akhir tahun atau awal tahun depan akan segera dimasukkan juga. Jadi yang masuk sekarang ini masih yang claddingnya masih kelihatan seperti ini. Tapi ada nantinya mungkin yang dibikin suara bodi itu bakal bagus banget sih menurut kami. Detail-detail perubahan dari samping, yaitu nih kalau pada bagian atas, sekarang kayak aksen ini tuh menyambung dari pilar A paling depan ke
bagian panel pintu, dan ada logo Allspace-nya yang timbul. Jadi menurut kami ini keren sih. Dengan aksen ini terasa mewah banget ya. Bagus. Mungkin warna-warna hitam atau warna putih ini akan membuat ini jadi semakin sporty. Aksen pada bagian spion dengan lampu sen yang sudah LED juga pada bagian spion juga tetap ada. Dan dia sudah ada kamera 360 yang juga ada di bagian spion ini. Velgnya secara size dia sebenarnya sama, tetap 18 inci. 235-55 R18, sama ya depan dan belakang. Tapi sayangnya memang untuk beberapa pasar Indonesia mungkin customer-nya akan lebih prefer dengan velg yang lebih lama dengan warna dual tone. Tapi kalau di sini warnanya single tone, warna silver gading gini. Tapi Tunggu dulu. Pada pagelaran Gias, VW malah menampilkan varian dengan velg yang seperti ini. Jangan-jangan bisa di option seperti ini. Dan tambah lagi, ini ring 20, 24545 R20. Kalau kalian lebih suka yang mana? Ring yang kemarin kami review atau yang ini? Oh, kami sih pasti jelas ini lah ya. nanti pada bagian belakang, perubahan pada bagian belakang sebenarnya cukup oke lah ya. Ada terlihat lah ya pada bagian logo ya. Logonya sekarang juga sudah pakai logo Volkswagen yang baru, jadi terlihat lebih elegan. Dan tidak lagi logo Tiguan-nya, emboss Tiguan-nya berada di bagian kiri mobil. Karena sekarang semua mobil Volkswagen, tulisan nama variannya atau nama line up-nya itu di bawah logo Volkswagen-nya. Ini seperti Volkswagen Tiguan, jadi di bawah sini gitu. Keren gitu ya. Dan dia dibuat timbul gitu dengan letteringnya yang juga lebih besar. Dan logo Allspace tapi tetap di sebelah sini. Tapi bedanya sekarang kayak dibuat warna hitam gitu ya base-nya dengan warna silver di atasnya. Yang beda lagi pada bagian lampunya, dia aksen lampunya berubah sedikit. Memang bentuknya, desainnya tidak berubah seperti layaknya di headlamp. Kalau di headlamp tuh bentuknya memang berubah drastis. Tapi yang sedikit berubah tuh pada bagian isinya. Jadi LED bar-nya, terus juga dengan LED bar, lampu rem, lampu sen, itu aksennya berubah sedikit. Tetap ada shark fin antena, yang shark fin antenanya lucu ya, warnanya kecil gitu. Integrated mounted spoiler, terus juga defogger, bagus. Dan yang beda lagi adalah pada bagian lower bumpernya dengan plastik cladding yang ini. Bagian belakang, kita lanjut pada bagian bagasi. Bagasi dari Tiguan Allspace ini menurut kami memang sesuai dengan namanya. Nama dia adalah Allspace, dia menawarkan space yang lebih banyak dan lebih besar untuk customer mereka. Jadi secara akomodasi dan juga secara bagasi dia cukup bagus. Secara kapasitas bagasi dan apalagi untuk melipat baris keduanya juga sudah ada tuas di bagian sini. Nah, itu jadi kita bisa melipat baris keduanya melalui tuas yang ada di sini. Jadi nggak perlu ngerogoh-ngerogoh terlalu jauh. Untuk masuk ke baris ketiganya, dia caranya dipakai tuas yang di bagian sini dan ini langsung bisa di-slide maju ke depan. Jadi kita memiliki space seperti ini. Dan sudah ada tatakan kakinya juga ya untuk masuk. Let's go! Oke, ini dia space baris tiganya. Nah, ini kalau ini dibuat paling mundur, baris keduanya kita tidak memiliki legroom sama sekali. Tapi kalau kita misalnya adjust, minimal segini lah ya. Ini kami masih ada sekitar 3 jari legroom. Nah, untuk legroom. Tapi memang kepraktisan yang dia miliki untuk bagasi dan segala macamnya tidak diikuti juga dengan ruang akomodasi baris ketiga yang cukup baik. Menurut kami ini agak terbatas ya. Kami juga waktu itu yang pre-facelift, baris ketiganya tinggi kami 175 cm, kurang bisa nyandar ke baris tiganya gitu. Nah, bagaimana kalau diisi ruang baris keduanya sama orang? Bagaimana bagi-bagi legroomnya? Kita panggil Jason. Jess. Nah, dia akan ngisi, kita lihat pembagiannya seperti apa. Nah, ini mundur coba Jess. Oke. Ini kita lipat rata kali ya. Kita tarik. Oke. Biar bisa lihat orang. Oke. Nah, gimana legroom lo? Legroom masih oke aja. Legroom masih oke? Ya, dengan tinggi gue yang lebih pendek daripada lo. Pendek dikit lah. Sekitar 172 cm. 172. Berapa legroomnya? Sekitar 7 jari. 7 jari, oke. Gue di belakang ada 2 jari. Tapi memang yang menjadi problem, headroom. Gue kalau mau nyandar ya harus belok gini ya. Kita kemarin pernah tes ya, Des ya, waktu itu ya. Baris ketiga Tiguan memang untuk diduduki agak sedikit kurang. Walaupun legroomnya masih ada sebenarnya. Cuma memang headroomnya dia karena sloping roof pada bagian belakang malah agak kurang gitu ya.
Oke. Di baris kedua dia udah dilengkapi dengan Ada USB-C socket. USB-C socket. USB-C. Terus juga 12 volt. pengaturan AC, Tri-zone climate control. Jadi bisa diatur suhunya untuk kisi-kisi AC untuk penumpang di baris kedua ini. Dan lampunya juga atas sudah LED ya, Jess. Benar. Lampu atas LED, sudah ada armrest juga nih. Yes. Gede, Dan ada 3 cup holder lah ya. cup holder. Bagus, gede lagi ya. Terus di belakang kelengkapannya ada cup holder di kiri dan kanan. Dan tapi tidak ada 12 volt socket ya, sama sekali di belakang sini. Dan uniknya, dia tetap seperti layaknya Tiguan yang lama, dia juga sudah ada senternya nih. Keren. Portable lucu banget. Jadi buat adventure lucu juga, dan diletakkannya di sini nih guys. Gitu. Oke. Ini ya, pada bagian depan. Pada bagian depan sejatinya perubahannya tidak terlalu signifikan ya, tidak ada perubahan major pada bagian dashboardnya. Dia tetap sama, layoutnya sih sama, tapi memang penggunaan material-material baru tetap ada. Pada bagian dashboardnya ini, sekarang kalau dulu pakai kayak aksen karbon-karbon gitu kan, sekarang kayak pakai wooden panel gitu, bagus, jadi terlihat lebih mewah. Dengan di atasnya pakai soft padding gitu ya, bagus. Jadi kayak feel-nya memang premium ya. Volkswagen walaupun namanya mobil rakyat, tapi dia tetap sekarang sudah lebih premium. Jadi ini soft touch-nya tuh di atas housing speedometer, di atas AC, itu tetap ada ya, rasanya tuh feel premium banget. Even sampai pada bagian door trimnya juga ya. Door trimnya pun juga itu, ya, tapi memang untuk bagian baris kedua, door trimnya yang bagian atas ini, dia pasti keras. Tapi at least pada bagian bawah, seperti ini bagian yang tangan kita sentuh, itu sudah kulit juga. Jadi rasanya tuh kalau kita duduk seperti ini, tuh feel-nya premium banget. Yang berubah kelihatan adalah pada bagian head unitnya dan setirnya. Kita nyalain dulu ya. Kita langsung disambut dengan speedometer barunya yang menurut kami keren sih. Memang layoutnya mirip-mirip masih, tapi kelihatan sekarang kayak misalnya Volkswagen-nya, lambang Volkswagen-nya juga, dan juga Tiguan yang di bagian speedometernya sekarang sudah yang bentuknya facelift, bagus. Gitu. Dan tampilan-tampilannya juga banyak banget. Kita mau menampilkan seperti range, terus juga mau menampilkan speedometernya dengan average fuel consumption, terus juga mau liatin jarumnya, posisi transmisi, terus kecepatannya juga bisa kelihatan dari sini, dan kita bisa lihat banyak banget view. Nih kalau melihat-lihat ya, view-nya di atas ini. Nih driving data, terus kita mau lihat vehicle status, connect, terus Apple CarPlay Android Auto bisa muncul di sini juga. Assist sistemnya dia dari cruise controlnya, terus juga range-nya. Banyak banget kita bisa lihat dari sini, dan kita tampilannya juga bisa kita ganti, mau speedometernya, mau dengan average fuel consumption-nya, range-nya, juga bisa kelihatan dari sini. Karena memang dari setirnya aja, juga sekarang baru tombol-tombolnya juga ada di bagian kanan sini. Menurut kami ini sekarang setirnya makin elegan ya. Sudah sama dengan mobil-mobil Volkswagen terbaru, yang mana dia layoutnya, dia warna silver mengelilingi gitu, dan kalau dipegang pun enak menurut kami ini. Feel-nya premium banget. Rasanya beda memang dengan setir yang lama, yang jujur kalau dipegang agak terlalu kecil sih. Kalau ini enak, dan di belakangnya sudah ada pedal shift juga. Pengaturan, dia juga sudah bisa tilt dan teleskopik, meskipun memang pengaturannya masih manual gitu. Lanjut ke head unitnya. Head unit sekarang juga sudah baru, layarnya lebih crisp ya. Bagus banget, ini menurut kami rasanya tuh kayak premium gitu, dan touch capacitive semua nih tombolnya. Dan ini lebih responsif, dan seperti layaknya milik Audi, dia sudah bisa di-adjust kiri dan kanannya nih. Jadi kita bisa ini ya, kayak kita tarik gitu, drag, mana yang prioritas app yang kita sering pakai, kita bisa drag. Mau kita pindah-pindahin sesuai kita, bisa semuanya. Dan dari tombol assistant ini, itu bisa kita lihat nih, banyak banget ya. Ada individual, terus ada driver alert system, jadi kita bisa tahu kapan kita misalnya, kalau dia bisa menganalisa kita kalau misalnya udah nggak fokus sama mobil kita nyetirnya udah nggak fokus, itu udah bisa kelihatan di sini. Dan di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, yang menurut kami memang kamera 360-nya bagus ya. Dan dulu juga kami sudah pernah bahas, dan dia juga sudah ada mode 3D gitu, bagus. Ini kita bisa dirubah-rubah, mau mode dari atas, dari samping, dan ini modenya menurut kami lebih banyak ya daripada yang gen kemarin, dan kita bisa rubah-rubah, bisa kita tarik-tarik nih. Nggak kayak yang previous gen. Ini sudah tuh. Kita bisa puter-puter sesuai dengan kemauan kita, dan kalau dulu kan ya hanya angle-angle-nya doang. Kalau ini sudah lebih HD, dan juga sudah ada 3D kameranya gitu. Bagus.
Dan bahkan kita juga bisa atur warna mobilnya atau segala macamnya juga bisa kita atur nih. Soket-soketnya dia sudah USB-C semua sekarang, memang kan sekarang harus di-modernize. Bagus. Dan tombol start stop di sini, epic parking brake di sini, dengan auto hold juga di sini. Mode berkendaranya ada 5 mode berkendara, Eco, Comfort, Normal, Sport, dan juga Individual. Individual kita bisa ganti-ganti sesuai kemauan kita juga bisa. Dan seperti biasa, di Sport juga kita bisa mengaktifkan launch control. Seperti layaknya Tiguan-Tiguan sebelumnya yang sudah juga dilengkapi dengan launch control, karena memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan DCT transmission. Jadi dual clutch transmission ini juga bisa membantu akselerasi yang sangat baik. Tapi tuas transmisinya sekarang sedikit berubah, berbeda sekarang ya. Menurut kami sekarang jadi jauh lebih elegan, walaupun kalau yang dulu tuh kayak lebih modern menurut kami. Tapi ini lebih elegan sih. Untuk dipegang juga lebih enak dan responsif untuk penggantiannya. Gitu. Spionnya sekarang sudah frameless. Jadi bagus banget, elegan menurut kami. Ini udah layaknya kayak saudaranya ya. Audi kan juga udah frameless. Bagus. Menurut kami ini terasa modern banget. Lampu-lampunya juga sudah LED. Tapi memang masih di touch. Dan tempat-tempat kayak si tempat kacamata yang besar-besar ini juga masih ada ya untuk menggantikan panoramic sunroof yang masih absen. Ini lucu banget ya, banyak banget ruang penyimpanannya di sini. Dan ngomong-ngomong perbedaan lagi, sekarang untuk pengaturan kursi sudah elektrik baik kanan maupun kiri. Dan keduanya sudah dilengkapi dengan memory seat gitu. Bagus banget ya. Jadi even yang varian kiri tidak hanya electric seat saja, tapi juga sudah ada memory seat. Jadi memang terasa feel premiumnya tuh kerasa banget gitu. Pada bagian mesin tidak ada perubahan sama sekali, memang masih sama karena memang Volkswagen sedikit concern dengan emisi atau bensin yang di Indonesia, sehingga mesinnya pakai yang comply aja sama kebijakan emisi di Indonesia yang masih Euro 4 lah ya. Jadi mesinnya masih tetap 1400 cc turbo TSI. Tenaganya tetap di 150 PS dan torsinya di 250 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 percepatan dual clutch transmission yang seperti kami bilang di awal tadi. Meskipun dia masih menggunakan transmisi yang sama, dia tetap menghasilkan akselerasi yang cukup oke. Pengetesan dari klaim dari Volkswagen, dia bisa mencapai 0-100 di 9,5 detik saja. Masih cukup oke banget untuk SUV yang sejatinya bisa menampung hingga 7 penumpang dan dimensinya lebih dari 4.700 mm. Kalau rival-rival mobil ini kan misalnya paling tenaga yang ada yang 3 silinder gitu kan. Ini masih 4 silinder, masih oke, dual clutch transmission lagi. Jadi cukup oke banget. Speed limit dari mobil ini di limit di 202 km per jam. Jadi masih cukup oke banget, masih tetap terasa sporty untuk mobil yang sejatinya family car lah ya, family oriented gitu. Oke, dia cover bagus dengan diberikan cover juga pastinya karena memang mobil Eropa dan dicat sewarna bodi yang rapih lagi. Gitu. Oke, kita diberikan kesempatan untuk merasakan rasa berkendara dari Tiguan facelift. Wah. Nah, ini ada speed trap gini. Wah. Ini nyaman sih. Memang dari dulu Tiguan terkenal dengan nyamannya dan ada sedikit keuntungan menggunakan ring 18 itu terhadap Tiguan yang ini. Jadi dia tetap terasa nyaman, bandingannya masih cukup halus menurut kami. Kalau dibandingin sama rival-rivalnya ya, asal Jerman lainnya ya, yang nggak segrup, ini menurut kami bandingannya jauh lebih proper sih. Dia lebih soft, misalnya speed trap gini. Nah, di speed trap seperti ini, itu tuh aman banget gitu. Dia halus, mungkin kalau kalian lihat goncangan di kamera juga sangat minimum. Bagus banget ya. Kita gas sedikit nih ya. Dual clutch ya, itu sangat-sangat membantu sekali rasa berkendara dan kesenangan dari mobil ini. Menurut kami jujur ini tetap terasa sangat fun to drive, rasanya tetap enak bandingannya. Kekedapan kabin juga tetap menurut kami termasuk yang terbaik lah di kelasnya. Ini jalanan, kebetulan jalan aspal yang kami lewati ini agak sedikit bergelombang, tapi dia mampu meredam dengan sangat baik. Tidak ada suara masuk ke dalam kabin, suara kabin juga tetap suaranya tetap tenang, bagus banget. Dan lewat speed bump seperti ini ya, posisi tidurnya halus banget. Wah, kami pernah merasakan ya dari BMW gitu ya, atau Mercy kelas GLA atau X1, itu bandingannya lebih harsh dibandingkan dengan mobil ini. Ini
jauh lebih nyaman sih. Dan kalian udah bisa mendapatkan semua itu dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Ini feel-nya premium banget sih. Seperti layaknya di satu kelas di atas rival-rival tersebut. Kalau kayak GLA dan juga BMW X1 tuh masih feel cheapnya lah. Ini bandingannya nih. Kalian masih bisa lihat di kamera. Se-soft itu, senyaman itu. Tarikannya, wah. Dual clutch transmissionnya tetap sih juara menurut kami. Bener-bener sangat soft dan bener-bener pas banget. Tidak kabunya juara. Nah, bagaimana dengan untuk mengaktifkan launch control-nya? Launch control dari mobil ini kita pastinya harus masuk ke driving mode yang sport. Traction control udah deactivated. Launch control program aktif. Dan wow. Ini jujur ya, dual clutch transmission dari mobil ini memang membuat mobil itu tarikannya langsung bener-bener menyenangkan sekali sih menurut kami. Ditambah dengan bandingan yang enak, performanya juga baik, terus kekedapan kabin rasanya enak, dan feel setir barunya nih membuat rasa mobil juga semakin premium. Jujur, dibandingkan dengan beberapa rival asal Jerman, kami lebih menyarankan mobil ini sih. Kalian harus rasain sendiri gimana kenikmatan rasa berkendara Tiguan Allspace yang bisa didapatkan dengan package yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan rival-rival tersebut. Oke, mobil Tiguan Allspace facelift ini juga sudah dilengkapi dengan Park Assist yang mana juga bisa membantu kita untuk parkir secara otomatis. Dan kita bisa cek ya, kita bisa lihat nih di mana kira-kira kita bisa parkir, bisa kelihatan. Tidak pakai tangan sama sekali. Nih, kaki kita angkat ya. Dah. Oke. Keren banget. Jadi memang cukup canggih mobil ini. Sudah memiliki fitur-fitur yang cukup oke dengan package harga yang cukup menyenangkan. Jadi gimana verdict dari first impression kami terhadap Volkswagen Tiguan Allspace facelift ini? Dibanderol dengan harga 854 juta sudah on the road. Dibandingkan dengan tetangganya juga yang baru banget launching ya beberapa waktu lalu yang X-nya ada satu itu, menurut kami ini bisa menjadi pilihan yang lebih menarik karena memang yang X-nya ada satu itu secara on the road sudah di 900 juta dengan kapasitas penumpang juga jauh lebih kecil kan, hanya 5 penumpang saja. Sedangkan mobil ini bisa mengangkat sampai 7 penumpang dan kalaupun nggak pakai bagasi baris ketiganya, kami bisa mendapatkan bagasi yang sangat luas di 700 liter. Jadi secara kepraktisan, kalian mendapatkan kepraktisan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan rival asal Jermannya itu. Dan biasanya juga Volkswagen punya promo-promo menarik terhadap mobil yang mereka miliki ini. Dan juga mobil ini juga sudah dirakit di Indonesia. Jadi pastinya ketersediaan spare part pasti tetap aman, tidak seperti mobil-mobil biasanya dari Jerman langsung kan. Kalau menurut kalian gimana Civities? Dengan ubahan ini, dengan harga barunya itu, bakal sukses lagi kah? Tulis kolom komentar ya. Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Volkswagen Tiguan Allspace facelift ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.